Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya akan bikin bolu kukus 1 telur lagi. Nah, di video sebelumnya banyak banget yang berkomentar kalau bolu kukusnya masih gagal. Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana supaya bolu kukusnya mekar sempurna dan anti gagal. Simak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip supaya kalian tidak gagal paham ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Yang pertama untuk pemilihan telurnya, di sini ada 2 butir telur yang saya letakkan di atas piring kecil dan sama-sama suhu ruang. Untuk yang kanan saya beli 3 hari yang lalu. Jadi bisa dibilang ini kurang fresh ya atau kurang segar. Nah, bisa dilihat putih telurnya sedikit encer dan kuning telurnya tidak utuh. Bisa dilihat sedikit melebar untuk kuning telurnya. Jadi usahakan jangan menggunakan telur yang seperti ini ya. Dan untuk telur yang sebelah kiri baru saja saya beli, bisa dilihat ya. Putih telurnya masih kental. Dan kuning telurnya juga utuh, masih bulat, tidak melebar. Jadi di sini sudah jelas ya perbedaannya antara telur yang kurang segar dan telur yang masih segar. Jadi usahakan memakai telur yang masih segar. Ini juga bisa jadi penyebab bolu kukus kalian gagal ya. Jadi kuncinya pilih telur yang masih segar dan suhu ruang. Lalu timbang 250 gram tepung terigu protein sedang. Kalau mau hasil bolu kukusnya bagus, usahakan memakai tepung yang berkualitas bagus juga ya. Selanjutnya siapkan 250 ml air, tambahkan 1 saset kental manis putih. Aduk sampai tercampur rata dan sisihkan. Langkah selanjutnya, siapkan wadah bersih, masukkan 1 butir telur, 200 gram gula pasir, 1 sendok teh vanila bubuk, boleh pakai yang cair. Untuk SP yang saya gunakan ini masih baru, jadi kalau kalian punya sisaan SP boleh juga digunakan asal warnanya belum pucat. Saya selalu membeli SP dengan kemasan kecil seperti ini, supaya saat membuat kue, kualitas SP-nya masih tetap bagus. Gunakan 1 sendok teh SP, 250 gram tepung terigu protein sedang, dan juga larutan kental manis putih yang sudah kita buat tadi. Di sini saya menggunakan timer supaya kalian mengetahui seberapa lama saya nge-mixer adonannya. Kalian juga bisa menggunakan timer di handphone kalian masing-masing. Mixer menggunakan kecepatan sedang sampai putih kental dan berjejak. Nah, ini timernya saya matikan sebentar. Sisir bagian pinggirannya menggunakan spatula supaya tercampur rata. Sekarang bisa kita nyalakan kembali timernya. Bisa kalian lihat ya, adonannya sudah putih kental dan berjejak. Kita matikan mixer dan timernya. Untuk waktu nge-mixernya ini selama 8 menit. Ambil adonan ke dalam mangkuk kecil,
untuk membuat kulit buah naganya. Tambahkan warna merah tua secukupnya, lalu aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan ke dalam plastik segitiga. Untuk adonan putih, tambahkan 5 sendok makan biji wijen hitam, bisa diganti dengan mesis coklat. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, masukkan juga ke dalam plastik segitiga. Untuk air di dalam kukusan, saya menggunakan setengah dari batas air pengukus. Jangan menggunakan air yang terlalu tinggi karena saat airnya mendidih bisa terpercik ke bolu kukusnya, jadi bagian bawah bolu kukusnya bisa menciut. Dan jika air di dalam kukusan terlalu sedikit, bisa menyebabkan bolu kukus tidak bisa mekar maksimal. Untuk pengukus yang modelnya seperti ini, juga sama untuk takaran airnya setengah dari batas air pengukus. Untuk tutup kukusannya, kalian bisa lapisi menggunakan serbet atau kain bersih seperti ini. Jangan langsung ditutup, tunggu adonannya masuk dulu ke dalam kukusan baru bisa kalian tutup. Sebelum kita memasukkan adonan ke dalam cetakan, kita siapkan dulu pengukusnya. Kita nyalakan apinya menggunakan api paling besar. Kita tunggu sampai airnya mendidih dan pengukusnya beruap banyak. Untuk cetakannya, saya menggunakan cup agar-agar ukuran 65 ml. Cupnya tidak akan meleleh ataupun menciut saat dikukus, jadi ini aman ya. Masukkan adonan putih ke dalam cup sampai agak penuh. Semprotkan adonan merah tua secara merata sampai cupnya benar-benar penuh. Jika cupnya tidak terisi penuh, maka hasil mekar bolu kukusnya juga kurang bagus. Supaya bolu kukusnya bisa mekar 4, garis menggunakan perasan air jeruk nipis secara menyilang. Nah, sekarang siap untuk kita kukus. Untuk air di dalam kukusan sudah mendidih dan beruap banyak. Susun cup berisi adonan ke dalam kukusan, jangan lupa untuk diberi jarak supaya mekar sempurna. Lalu tutup dan kukus menggunakan api besar. Kita nyalakan timernya supaya kita mengetahui seberapa lama waktu mengukusnya. Untuk kukusan yang satunya, airnya sudah mendidih dan beruap banyak. Letakkan cup berisi adonan ke dalam kukusan. Lalu tutup dan kukus menggunakan api paling besar.
Setelah 8 menit bolu kukusnya sudah matang, kita matikan timernya. Langsung saja kita keluarkan dari kukusan. Sekarang kita buka kukusan yang satunya. Hasilnya sama-sama cantik. Dan ini dia hasilnya, bolu kukus mekar 1 telur yang sudah selesai kita buat. Motif buah naganya terlihat cantik dan hasilnya mekar sempurna. Untuk kalian yang pemula dan masih sering gagal bikin bolu kukus mekar, kalian bisa pakai resep ini. Jika mengikuti langkah-langkahnya sampai akhir, insya Allah saya jamin bakalan berhasil dan anti gagal. Untuk satu resepnya ini menghasilkan kurang lebih 15 buah. Selain tampilannya yang cantik, bisa juga kalian jadikan sebagai ide jualan ataupun isian snack box. Untuk rasa tidak perlu diragukan lagi, yang jelas ini teksturnya empuk dan lembut banget. Sekian dulu video dari saya, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.